Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 31 Mei 2022. Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria, Bunda kita sekalian, adalah teladan iman dan teladan kehidupan kita umat Kristiani, Katolik khususnya. Pada kesempatan ini kita diajak untuk bersama merefleksikan tentang teladan Bunda Maria yang berbagi sukacita iman dengan saudari sepupunya Elizabeth. Lihatlah, Bunda Maria tidak menyimpan sukacita iman yang ia miliki untuk dirinya sendiri, tetapi ia berbagi sukacita iman itu bersama dengan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil tadi kita dapat menyimak percakapan antara 2 ibu yang berbahagia. 2 ibu yang penuh dengan Roh Kudus, Elizabeth dan Maria. Maria melakukan kunjungan kepada Elizabeth, dan Maria yang telah mengandung Mesias tidak merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari Elizabeth, maka ia yang harus dikunjungi oleh Elizabeth. Maria juga meninggalkan semua urusannya guna mengurus hal yang lebih besar ini, berbagi sukacita iman. Luar biasa, bukan? Di sini kita diharapkan bisa belajar untuk bersikap rendah hati seperti Maria, tidak memandang status yang kita miliki, berani untuk menarik diri sejenak dari kesibukan-kesibukan kita untuk bergerak keluar dan mengunjungi orang yang membutuhkannya. Bukan sekedar mengunjungi, tetapi mengunjungi dengan membawa sukacita iman untuk orang yang dikunjungi. Nah, saudara yang terkasih, kita belajar dari pertemuan Maria dan Elizabeth yang membawa kebahagiaan yang mendalam ini. Yang pertama, mereka bertemu untuk berbagi kebahagiaan iman karena Maria membawa Yesus dalam rahimnya, dan inilah yang membuat Elizabeth dan Yohanes dalam rahimnya begitu bersukacita. Elizabeth mengucapkan selamat kepada Maria atas kehormatan yang diterimanya.
meskipun ia belum pernah mengetahui hal itu sebelum ini. Ia mengucapkannya dengan penuh keyakinan dan kegembiraan. Ia berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan." Kata-kata ini sama seperti yang diucapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Karena memang demikianlah kehendak Allah mengenai menghormati sang anak, bahwa itu harus terjadi di bumi seperti di dalam sorga. Namun Elizabeth menambahkan sebuah alasan lagi. Oleh karena itu, diberkatilah engkau, sebab diberkatilah buah rahimmu. Jadi Maria layak memperoleh kehormatan istimewa ini. Kemudian kita melihat Elizabeth yang sudah menjadi istri seorang imam selama bertahun-tahun, namun ia tidak merasa iri bahwa kepada Maria, saudara sepupunya, yang jauh lebih muda daripadanya, yang dalam segala hal lebih rendah daripadanya, akan mendapatkan kehormatan untuk mengandung dalam keadaan masih perawan dan menjadi ibu sang Mesias. Maka saudara-saudari yang terkasih, jelaslah bahwa dengan merayakan pesta Maria yang mengunci Elizabeth, kita sungguh diajak untuk belajar meneladani sikap mereka, dua tokoh wanita beriman ini. Di samping menerima kehendak Tuhan, kita semua diajak untuk berbagi sukacita ilahi kepada sesama orang beriman khususnya, dan kepada setiap orang yang kita jumpai pada umumnya. Kemudian, hendaknya juga kita harus bisa menerima panggilan kita masing-masing, dan tidak perlu kita iri hati dan saling berseteru dalam hidup di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Semoga saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.